Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifatul Fajriyah dengan NIM 2051010800818. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian isolasi protein. Isolasi protein merupakan suatu cara yang digunakan untuk memisahkan protein dari makromolekul lain yang tidak diinginkan. Pada proses isolasi protein terdapat beberapa cara. Salah satunya adalah menggunakan teknik gel elektroforesis. Tahapan dalam isolasi protein biasanya terdiri dari dua tahapan, yaitu tahapan penghancuran sel dan pemisahan partikel-partikel tertentu dari suspensi melalui sentrifugasi. Teknik isolasi protein ini harus mempertimbangkan sifat-sifat fisik dan kimiawi dari protein tersebut agar tidak terjadi perubahan konformasi dan aktivitasnya. Selanjutnya, jenis dan fungsi protein. Jenis dan fungsi protein ada 7. Yang pertama, protein enzim. Fungsi protein enzim juga bertugas sebagai pembentuk enzim, yaitu zat yang mendukung terjadinya reaksi kimia dalam tubuh. Misalnya, enzim yang dihasilkan untuk mengubah karbohidrat, protein, dan lemak ke dalam bentuk yang lebih sederhana agar mudah diserap tubuh. Yang kedua, protein struktural. Fungsi protein struktural yaitu mempertahankan struktur dan membangun konstruksi tubuh dari tingkat sel. Protein ini memberikan struktur dan dukungan untuk sel. Yang ketiga, protein hormon. Protein hormon bertugas mengatur tindakan dan fungsi hormon dalam tubuh. Hormon adalah sekresi yang berperan sebagai pembawa pesan kimia dalam tubuh melalui darah. Yang keempat, protein antibodi. Fungsi antibodi juga disebut sebagai protein defensif. Fungsi protein yang satu ini yaitu mengikat partikel-partikel asin tertentu seperti virus dan bakteri untuk membantu melindungi tubuh. Protein ini bertindak sebagai komponen pembentuk antibodi dalam tubuh. Yang kelima, protein transport. Fungsi protein transport yaitu mengikat dan membawa atom dan molekul kecil di dalam sel dan ke seluruh tubuh. Misalnya, hemoglobin yang berfungsi untuk mengikat oksigen dan mengantarkannya ke jaringan tubuh yang membutuhkan. Contoh lainnya adalah lipoprotein yang membantu transportasi lipid atau lemak dalam tubuh. Dan yang terakhir adalah protein penggerak. Fungsi protein penggerak untuk pergerakan otot dalam tubuh, seperti mengatur kekuatan dan kecepatan jantung bergerak dan otot saat berkontraksi. Struktur protein. Struktur protein dibagi menjadi 3. Yang pertama, struktur primer. Yang kedua, struktur sekunder. Dan yang ketiga, yaitu struktur tersier. Yang pertama ada struktur primer. Pada tahun 1953, Frederick Ranger telah menentukan urutan asam amino insulin pada suatu hormon protein. Hal ini merupakan hal penting karena pertama kalinya memperlihatkan dengan jelas bahwa protein memiliki urutan asam amino yang tepat. Nah, hal ini disebut dengan struktur protein primer. Selanjutnya ada struktur sekunder. Struktur sekunder merupakan substruktur lokal teratur dalam rantai utama. Contohnya pada struktur heliks alfa dan selembaran beta. Yang terakhir ada struktur tersier. Di sini struktur tersier memiliki struktur 3 dimensi yang terbentuk dari struktur-struktur sekunder yang melipat bersamaan. Struktur protein memiliki ukuran berkisaran puluhan hingga ribuan asam amino. Tahapan isolasi protein dibagi menjadi 2 tahapan, yaitu pemecahan sel
dan pemisahan sel dari suspansi melalui sentrifugasi. Adapun prinsip dari isolasi protein itu dengan mengkondisikan suatu bahan ke titik isoelektriknya untuk menghadapi molekul-molekul proteinnya. Elektroforesis sendiri adalah suatu cara analisis kimiawi yang didasarkan pada pergerakan molekul-molekul protein bermuatan di dalam medan listrik. Pergerakan molekul dalam medan listrik dipengaruhi oleh bentuk, ukuran, besar muatan, dan sifat kimia dari molekul. Elektroforesis adalah gerakan partikel terdispersi relatif terhadap fluida di bawah pengaruh medan listrik yang seragam secara spasial. Elektroforesis memiliki komponen utama yaitu elektrolit yang berfungsi sebagai pembawa komponen. Umumnya berupa larutan buffer dengan pH tertentu sesuai dengan karakteristik senyawa yang akan dipisahkan. Kemudian untuk media pemisahnya berupa kertas, gel polikrilamid, busa poliuretan, atau agar-agar. Selanjutnya, hal yang paling penting adalah elektroda yang berfungsi sebagai penghubung arus listrik dengan media pemisah dan baterai atau arus listrik sebagai sumber energi pada rangkaian alat. Adapun teknik laboratorium yang banyak digunakan untuk pemisahan campuran yaitu elektroforesis gel. Di sini mengandung molekul DNA dan RNA dan protein. Ada dua metode elektroforesis gel. Yang pertama, elektroforesis gel horizontal dan vertikal. Dalam elektroforesis gel horizontal buffer yang berjalan terus-menerus, sementara elektroforesis gel vertikal buffer tersebut terputus-putus. Inilah perbedaan antara elektroforesis gel horizontal dengan vertikal. Adapun kedudukan elektroforesis di dalam ilmu biologi dan molekuler. Metode elektroforesis telah digunakan dan dikembangkan di dalam teknik analisa untuk penelitian-penelitian di bidang biologi dan genetika. Di bidang ilmu biologi ataupun biologi molekuler, metode elektroforesis banyak digunakan untuk taksonomi, sistematik, dan genetik dari hewan ataupun tumbuhan. Prinsip kerja dari elektroforesis berdasarkan pergerakan partikel-partikel bermuatan negatif atau yang disebut dengan anion, dalam hal tersebut DNA, yang bergerak menuju kutub positif atau yang biasa disebut dengan anoda, sedangkan partikel-partikel bermuatan positif atau kation akan bergerak menuju kutub utara yaitu anoda. Elektroforesis vertikal. Elektroforesis vertikal atau yang biasa dikenal dengan metode SDS-PEEK merupakan metode analisis protein berdasarkan prinsip laju migrasi dengan bantuan arus listrik. Selanjutnya adalah SDS-PEEK. SDS adalah deterjen anionik yang dapat melapisi protein sebagian besar sebanding dengan berat molekulnya dan memberikan muatan listrik negatif pada semua protein dalam sampel. Dalam elektroforesis, SDS memiliki peranan untuk mengganggu interaksi dalam protein dan menyebabkan adanya denaturasi dan struktur protein.